Halo, call center 1313, ada yang bisa dibantu? Halo Mbak, Halo Bapak, ini dengan Bapak siapa? saya Pak Sangga. Saya kebetulan sudah mudik ini. Oh gitu, selamat ya Pak. Selamat kenapa Mbak? Selamat karena sudah mudik Pak. Oh iya. Terima kasih Mbak. Gimana kemarin mudiknya Pak? Lancar dan aman kan? Lancar Mbak, lancar. Ada banyak petugas di jalan jadi ya aman. Rest areanya juga nyaman, fasilitasnya lengkap. Kami-kami yang mudik ini ya merasa dilayani dengan baik Mbak. Syukurlah kalau begitu. Memang itu yang diharapkan pemerintah. Gak cuma pemerintah, tapi semua orang yang mudik. Kalau dulu badan suka pegel-pegel kalau sampai kampung. Sekarang nggak terlalu sih Mbak. Mudiknya bareng keluarga Pak. Iya Mbak, nggak cuma satu keluarga, tapi satu keluarga besar Mbak. Oh gitu. Kami ini semua perantauan Mbak, kecuali kakak saya yang sulung tinggal di kampung. Jadi dia yang merawat orang tua yang sudah sepuh, sama merawat rumah juga. Jadi tetap ada tempat untuk kembali ya Pak? Itu yang penting Mbak. Kalau kami semua pergi merantau dan nggak ada yang tinggal di rumah, mungkin kami nggak akan merasakan yang namanya mudik Mbak. Iya sih Pak, salah satu kesenangan orang di perantauan itu kan tradisi mudik. Bisa kumpul keluarga, bisa ketemu teman lama. Pokoknya seneng lah. Betul itu Mbak, apalagi tahun ini terasa istimewa banget. Kenapa Pak? Karena kami bisa mudik semua. Dulu-dulu kalau pulang sama keluarga masing-masing. Tapi lebaran ini kami pulang barengan. Wah, pasti ramai dan seru itu Pak. Sudah pasti Mbak. Saya jadi tahu kalau keponakan saya ada yang sudah SMP. Terus yang dulu masih kecil sekarang udah mau SD. Memangnya jarang ketemu ya Pak? Iya Mbak. Biarpun sama-sama di kota, paling saya ketemu sama saudara-saudara saya. Kalau sama keponakan jarang sih Mbak. Itulah gunanya mudik Pak. Nah ini pas sampai rumah, ternyata malah banyak keponakan yang mau nikah. Habis lebaran ya Pak? Iya Mbak, nggak keponakan, nggak tetangga. Harinya berdekatan. Jadi mumpung pulang, sekalian kami nanti datang ke acara mereka. Kayaknya momen lebaran yang gak bakal terlupakan. Betul Mbak. Sama ini Mbak, ada yang bikin kami selalu bernostalgia saat pulang. Apa itu Pak? Pohon Kamboja. Pohon Kamboja. Rumah orang tua kami ini kan halamannya luas. Di tepinya ada pohon Kamboja Mbak. Oh, Pohon Kamboja ini sudah tua umurnya. Katanya dulu kakek kami yang nanam. Nanamnya waktu beliau masih kecil. sudah tua banget berarti Pak. Makanya itu, ada banyak kenangan kami dengan pohon Kamboja ini Mbak. Ya sudah pasti Pak, apalagi kalau umurnya sudah puluhan tahun. Seingat saya, waktu saya kecil, pohon Kamboja ini udah sebesar ini Mbak. Memangnya besar ya Pak pohonnya? Besar banget Mbak. Oh, bukan Kamboja tanaman hias. Sebenarnya jenis tanaman hias sih Mbak. Cuman Kamboja ini pohonnya besar banget. Dan dahan-dahannya aja bisa nutupin separuh halaman. Wah, besar banget Pak. Mungkin karena dibiarin tumbuh, jadi lama-lama dia membesar. Kalau tanaman Kamboja hias kayak yang sekarang itu kan ukurannya nggak besar. Iya Pak. Bisa dibilang Kamboja di depan rumah ini satu-satunya Kamboja tertua di kampung kami Mbak. Oh gitu. Ya meskipun akhirnya kami harus menebangnya Mbak. Kenapa Pak? Soalnya tetangga protes. Daunnya kan banyak jatuh ke halaman rumahnya. Dulu-dulu apa nggak protes? Pemiliknya udah ganti Mbak. Sekitar setahun lalu rumah itu dibeli sama orang lain. Orang yang baru ini nggak suka sama tanaman. Wah, sayang banget Kambojanya. Padahal nggak banyak juga sih daun sama bunganya yang jatuh ke halaman rumah dia. Karena arah dahannya kan ke halaman rumah kami. Ya paling beberapa lembar masih wajar lah. Mungkin karena beliau nggak suka tanaman Pak. Kayaknya gitu Mbak. Saya lihat di rumahnya sama sekali nggak ada tanaman. Satu pun nggak ada. Padahal pemilik rumah yang dulu suka sama tanaman, rumahnya juga asri. Lalu yang sekarang gimana Pak? Nggak ada apa-apanya Mbak. Kosong gitu Mbak. Mungkin seleranya memang begitu Pak. Iya sih. Kita nggak bisa nyalahin dia juga. Kan itu rumah dia, hak dia mau punya tanaman apa enggak. Bener sih Pak. Jadi Kambojanya sekarang tinggal kenangan ya Pak? Pohon Kamboja itu saksi bisu kenakalan kami waktu kecil. Kami juga pernah ngumpet di atas pohon waktu dicari orang tua kami. Padahal sayang ya Pak Kambojanya ditebang. Ya mau gimana lagi Mbak, daripada ribut sama tetangga. Bener Pak, lebih baik
baik menjaga hubungan baik sama tetangga daripada kita dimusuhi gara-gara pohon. Tapi maaf Pak Sangga menghubungi call center ini ada keperluan apa ya? Oh iya, sampai lupa Mbak. Eh, tapi bentar, Mbak, ini kok ada ribut-ribut ya di luar? Ada keributan Pak? Iya, itu kakak sama adik-adik saya yang pada keluar rumah. Pada lihat apa sih? Mungkin ada tamu Pak. Siapa tahu ada saudara lain yang mampir karena keluarga Bapak kan lagi mudik. Bisa jadi, tapi kayaknya enggak, Mbak. Loh, itu? Ada apa Pak? Astaga, Ada tamu atau ada apa Pak? pohon kambojanya, Mbak. Pohon kamboja yang Bapak ceritakan tadi. Tadi saya bilang udah ditebang kan, Mbak? Iya Pak, biar nggak mengganggu tetangga. Lah kok ini tumbuh lagi? Kambojanya tumbuh lagi? Kok bisa? Saya juga nggak tahu. Padahal kemarin kami gotong royong nebangnya pakai gergaji listrik. Apa pohonnya belum dibuang? Sudah, Mbak. Kami buang di tempat pembuangan sampah di ujung desa sana. Jadi maksudnya pohon kambojanya ada lagi? Iya, Mbak. Ini... Ya ampun. Nggak ada bekas habis dipotong. Utuh. Kokoh kayak sebelum-sebelumnya. Astaga. Kenapa bisa begini?